Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah pemrograman internet ini kita akan praktek membuat suatu tampilan website, web profil seperti itu ya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Namun nanti ini masih terbatas untuk navbar. Kemudian nanti ini ada yang namanya Jumbotron, dan nanti di sini ada bagian about ya, section about. Nanti untuk selanjutnya untuk project dan kontak me kita akan buat di pertemuan berikutnya. Oke. Ya, pada video hari ini atau pertemuan hari ini kita akan membuat tampilan navbarnya, kemudian foto profilnya, kemudian di sini ada sedikit deskripsi dan ada section atau bagian about ya. Oke. Pertama-tama yang perlu kalian install adalah Visual Studio Code ya. Kalian cari di Google Visual Studio Code ya, kalian ambil di sini install. Kalau kalian pakai Windows silakan tinggal download ya. Kemudian install seperti biasa. Kemudian nanti ya tampilannya akan seperti ini ya. Kalau di awal ya nggak ada projectnya, jadi kosongan ya. Kalian langsung pergi ke extension ya. Di sini ada extension. Nah, kalian install extension yang membantu kalian nanti saat pengerjaan ya. Jadi kalian install ini ada yang namanya auto rename tag ya. Kemudian open in browser, ini kalian install open in browser. Kemudian ada Prettier, ini Prettier. Oke, kemudian mungkin ini ya Visual Studio IntelliCode ya. Ya, jadi itu tadi yang diinstal ya. Penting ini auto rename ya, auto rename tag. Kemudian tadi apa lagi? Open in browser dan Prettier, ini ya, tiga ini yang penting ya. Prettier, open in browser, sama auto rename tag ya. Nah, kegunaannya nanti ya, itu nanti ada hubungannya sama HTML ya nanti. Ini untuk penamaan tag di HTML yang kita gunakan gitu ya. Oke, setelah itu ya, yang perlu kalian bikin adalah folder ya. Folder tempat menyimpan file HTML kalian dan CSS nanti ya. Oke, ada dua ini, file HTML dan CSS. Ya, bikinnya di mana ya silahkan terserah. Kalian bikin di desktop misalnya. Di sini klik, kemudian new folder ya. Project misalnya project bootstrap. Ya, kalian bikin di sini project bootstrap. Oke. Setelah itu kita ke Visual Studio Code ya. Di sini ada open folder ya. File open folder. Cari foldernya di desktop nih, desktop, kemudian sini kayak ini select folder. Oke. Nah, setelah ini ya ini aja, yes I trust the author ya. Kemudian yang perlu kalian lakukan adalah new file ya, buat satu file baru bernama index.html. Oh, salah. Ya, ini di close aja nggak apa-apa. Di sini aja deh. Ke ini folder kalian ya, folder project bootstrap. Kemudian di sini ada new file. Ya. Kita ketik index.html.
ya. Nah, kemudian yang kedua adalah CSS ya, style.css. Ya, minimal 2 ini. Nanti juga ada JavaScript itu juga perlu nanti. Tapi kita fokus ke 2 ini saja dulu ya. Index.html dan CSS-nya. Oke, kita klik di index.html-nya. Ini CSS-nya bisa kita close dulu ya. Kemudian kalian lihat di dokumen Bootstrap. Kita pergi ke Bootstrap. Ini ada websitenya getbootstrap.com. Kalian klik. Kemudian kalian pergi ke Docs, dokumen. Nah, waktu di sini kalian pilih ini yang versinya adalah 4.6 ya, 4.6. Versi 4.6. Ya, kita belajar di Bootstrap 4 dulu saja. Oke. Nah, kemudian di bagian introduction ini ya silakan kalian bisa baca sendiri. Kalian pergi ke sini, bagian starter template ya. Di starter template ini adalah kerangka dasarnya kalian membuat Bootstrap ya. Kalian membuat tampilan website dengan Bootstrap ya. Kemudian kalian copy saja. Kalian pergi ke index.html sini. Kemudian kalian paste kan. Control paste. Di sini paste ya. Klik kanan paste. Nah, oke. Ya, untuk mengingat lagi di sini kita lihat semuanya sudah ada ya. Ini ada CSS-nya ya. Ini yang disediakan oleh Bootstrap. CSS-nya kita sudah pasang di sini. Kemudian di sini ada JavaScript-nya ya. Jadi kita tidak perlu kesulitan membuat coding-coding yang di luar sini, di luar HTML ya. Yang perlu kita pakai hanya HTML dan CSS-nya saja. Kemudian ya, ini kalau misalnya kita klik kanan ya, kemudian open in default browser atau other browser ya, itu akan tampilannya seperti ini ya, hello world. Nah, ini pilihan open in default browser itu bisa muncul karena tadi kita sudah menginstal extension open in browser ya. Kalau kalian belum menginstal ya, silahkan install ini sehingga nanti ada tampilan open in browsernya. Oke. Kemudian ya kita kembali ke sini ya, Explorer. Kita ganti title-nya ini di sini menjadi sesuai selera kalian, misalnya proyek Bootstrap misalnya. Nah, kemudian coding kalian akan berada di dalam tag body ya, di antara tag body ini ya, ada body ini. Di antara ini kalian akan menuliskan baris coding. Nah, kita hapus dulu ini ya. Kemudian kita kasih space di sini. Nah, yang pertama tadi kan paling atas itu adalah navbar ya, navigation bar. Kita akan membuatnya di sini. Nah, kita lihat di Bootstrap itu ada yang namanya komponen ya. Di sini menu komponen kalian bisa masuk ke navbar. Ya, di sini ada beberapa pilihan style navbar. Ya, ini kalau kalian lihat ini ada navbar yang seperti ini, ada logonya, ada menu, kemudian ada bagian search ya. Kemudian di sini ada cuman navbar yang menampilkan logo saja ya, tulisan dari website ya, misalnya ini navbar.
Kemudian di sini ada juga yang tulisannya nama website, kemudian menu-menunya. Ini ada lagi yang bawahnya. Nah, semuanya ada yang pilihannya drop down ya. Ini ada drop down-nya ya, kalian bisa tambahkan menu untuk drop down. Ini ada yang cuman search aja. Ya, kalian bisa pilih ya salah satu. Tapi kita di sini coba pilih yang sederhana saja. Ya, kita pakai yang ini ya. Kita yang ini. Oke. Kita pilih yang ini, sorry ya. Yang ini. Kita copy di sini ya. Kemudian kita kembali ke Visual Studio Code. Kita paste di bawah body. Ya, paste dulu. Oke. Nah, setelah itu kita save dulu ya. Kita lihat tampilannya seperti apa. Kita save ya. Save ya, Ctrl S ya. Kalau untuk shortcutnya CTRL S ya. Setelah kita save, kita lihat di Open in Default Browser. Nah, ini tampilan website kita, navbar, home, feature, pricing, disable ya. Kita pingin pakai ini aja 4 menu saja, misalnya ini home ya, nanti about ya. So ini home, about, project, dan contact me ya. Nah, kemudian yang navbar ini kita bisa ganti dengan nama website kita atau nama kita sendiri ya. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code. Di sini ya, kalian lihat di bagian atas ini adalah nama website kita. Kita ganti navbarnya menjadi nama sendiri. Misalnya sini Amar. Kemudian di sini yang bagian navbar nav ini kalian ganti home-nya ya, misalnya kalau mau ganti beranda ya, silahkan beranda. Terus yang di bawahnya nav item ini ya, bagian nav item. Kemudian di sini ada fitur, kita ganti dengan about. Yang kedua ini pricingnya kita ganti project. Kemudian di sini yang disabled ini kita ganti dengan contact me. Nah, yang di disable ini kita ubah ya, jangan disable ya, karena nanti nggak bisa diklik ya kalau disable ya. Kita ubah formatnya seperti yang di atasnya ya, yang nav item yang lainnya. Jadi kita tambahin href di sini, hrefnya kita copy, kemudian kita taruh di sini ya, Ctrl V. Ya, ini kita copy, kita paste di sini. Ya, jadi kita punya menu beranda, about, project, dan contact me. Coba kita lihat di browser tampilnya sudah ya. Sini nama kita, beranda, about, project, dan contact me. Nah, oke. Tadi sedikit kelupaan ya. Jadi sebelum kita menuliskan suatu bagian gitu ya, ini navbar ini ya, kita ada baiknya menuliskan komentar ya. Untuk menampilkan komentar kalian cukup tekan CTRL atau Ctrl garis miring atau tanda tanya ya, garis miring atau tanda tanya, Ctrl ini ya. Ya, dia akan otomatis membuat suatu bagian komentar di sini.
kita tambahkan ini adalah navbar, bagian navbar gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya, di bawah yang section navbar, kita tambahkan lagi komentar akhir navbar. Nah, kenapa kita menuliskan komentar ini ya? Supaya nanti kalau misalnya kita akan mengubah-ubah coding yang kita sudah buat itu tidak bingung ya, tidak bingung di manakah bagian navbar, di manakah bagian halaman yang lainnya gitu ya, section-section yang lainnya. Oke, ini navbar kita belum selesai ya. Jadi saya mau nanti warnanya nggak cuman putih ya, karena ini kan tadi kita defaultnya adalah BG light ya. Saya mau ganti ini menjadi BG primary. Oke, kita lihat di browsernya. Nah, untuk warna-warna di Bootstrap ya, coba kita lihat dulu. Colors ada di utilities color ya, utilities mana? Nah, utilities, kemudian kita lihat di color. Nah, ini ada warna-warna yang digunakan di dalam Bootstrap ya. Nah, ini ya, background color. Ya, kalian bisa gunakan, kita panggil ya kelasnya ini saja, BG primary, BG secondary, BG success, danger, warning, info ya, bisa kalian gunakan ini. Jadi di Bootstrap dimudahkan dengan adanya kelas-kelas seperti ini. Nah, kalau oh ini ada gradient juga. Nanti saya belum nyoba yang gradient ini ya. Ya, silahkan kalian pakai yang satu warna dulu saja. Ya, primary, secondary, atau success ya. Nah, itu kalian bisa ganti-ganti sini, BG primary atau danger. Ya, kalau danger berarti warnanya merah ya. Nah, karena saya suka warna biru ya, saya pakainya primary saja. Ya, warna biru. Kemudian tulisannya ini karena agak terlalu gelap ya, terlalu gelap, saya mau ganti warnanya putih ya. Tapi tidak perlu kita rubah warnanya menjadi putih. Oh, aneh ya. Warna putih tapi nggak perlu jadi warna putih. Gimana tuh? Kita tinggal mengubah yang sini navbar light ini menjadi navbar dark ya. Kenapa gitu ya? Kalau kita rubah tadi navbar strip light, tulisan yang ada di navbar semuanya akan menjadi hitam ya. Kalau navbar light ya, otomatis dia akan mengubah semua warna font yang ada di situ menjadi hitam. Kalau kita rubah navbarnya menjadi dark seperti ini, dia akan otomatis mengubah warna semua teks yang ada di situ menjadi putih ya, seperti itu. Oke, kita lihat coba perubahan warnanya ya, tadi sudah dari light menjadi dark ya, dia akan otomatis menjadi putih ya. Oke. Oke, sampai sini nggak ada masalah ya harusnya ya. Mudah-mudahan bisa diikuti. Nah, kemudian kita akan membuat section yang bernama Jumbotron ya. Di awal kita akan bikin komentarnya dulu ya. Bagian Jumbotron. Nah, kemudian diakhiri dengan akhir Jumbotron ya.
Menulis kode ini juga sangat penting ya, dan ini adalah indikasi berarti kalian adalah programmer yang disiplin ya. Nanti kalau misalnya bekerja di suatu perusahaan misalnya atau di suatu pemerintahan yang ada proyek seperti ini, kalian uh, dituntut untuk adanya dokumentasi yang lengkap seperti ini. Jadi adanya komentar itu sangat membantu. Nah, ini kita bikin bagian namanya Jumbotron. Nah, Jumbotron itu seperti apa? Kita lihat di Bootstrap ya. Kita lihat Jumbotron. Ya. Kalau kalian bingung ya, misalnya mau cari dokumentasi apa, kalian tinggal ketik saja ya di bagian search ini Jumbotron. Nanti dia ada di komponen. Nah, di sini. Jumbotron itu adalah sebuah komponen ya, seperti showcase ya, dia showcase kotak seperti itu yang di bagian atas, biasanya bagian atas dari website ya, yang menampilkan headline, misalnya headline, apalagi ya itulah informasi penting gitu ya, informasi penting header untuk sebuah website. Nah, kita gunakan Jumbotron ini nanti untuk keperluan tampilan profil kita ya, foto profil kita. Nah, kita copy saja kodenya di sini ya, copy, kemudian kita paste di bagian Jumbotron ini, paste. Oke. Nah, ini kan kurang rapi ya. Ini kalau kita save ini, sorry. Ini kalau saya mau menunjukkan, dia kan ya, sorry. Oh, benar, belum itu kayaknya. Nanti maksudnya itu kalau misalnya kita Ctrl S itu dia akan rapih dengan sendirinya gitu ya. Ini kayaknya saya belum install extensionnya, nggak apa-apa deh. Ya, nanti kita biarkan seperti ini aja dulu. Nah, di sini ada Jumbotron. Oke, di sini Jumbotron, kemudian di sini ada kelas ya, display 4 hello world, dan ada tulisan di bawahnya ya. Coba kita lihat dulu di browser kita berubah seperti apa. Di refresh, nah ini seperti ini ya. Oke, nanti saya mau nanti ini ke tengah ya, teksnya ini ke tengah, semua ini ke tengah. Nah, kemudian untuk tombol ini kita tidak gunakan dulu ya, kita bisa hapus. Oke, kita ke Visual Studio Code-nya dulu. Yang button itu tadi untuk tombol kita hapus ini, yang button. Kelas buttonnya ini kita hapus. Ya. Oke. Terus tulisan di bawah ini kita hapus juga nggak apa-apa. Sama yang ini HR kelas ini ya. Ini untuk apa? Garis ya, garis yang ada di sini. Ini ada sedikit garis kan ini. Ya. Itu tadi HR fungsinya. Oke. Ini kita lihatkan dulu. Nah, ini yang paragraf ini ya, P kelas, ini kelasnya kita tidak usah pakai ya, kita hanya butuh paragraf sedikit saja sini ya. Ya, kita ganti tulisannya, misalnya saya Amar, mahasiswa Amik GRI Kebumen. Nah, seperti ini aja ya. Kemudian yang hello world ini kita
ganti dengan nama sendiri, Amar Fauzan. Kemudian untuk yang kelas display ini kita tidak nggak apa-apa, kita biarkan saja seperti ini ya. Jadi nanti kalau kita lihat di browser ya akan seperti ini, Amar Fauzan, saya Amar, Mas Amik Bakar Kebumen. Nah, kalau misalnya kalian mau ganti ukurannya ya, kalian bisa ganti display 4 ini ya. Display 6 misalnya. Nah, display 6 itu seperti ini ya. Nah, itu semua ada di dokumentasi Bootstrap ya. Kita lihat display. Nah, display sini ya. Nah, ini ya. Ada display 1, 2, 3, 4 ya. Dan setiap display itu ada ukuran dan stylenya masing-masing ya. Saya mau pakai yang display 4 nggak apa-apa. Kalau 6 juga nggak masalah, ini sampai 6 bisa ya. Saya pakai display 6 aja ya. Nah, di sini display 6. Kemudian kita tambahkan lagi di sini adalah apa tuh? Text center. Oh, benar. Saya nggak yakin. Benar ya. Oke. Kita tambahkan text center supaya tulisannya menjadi di tengah gitu ya. Yang di P ini kita tambahkan kelas text center. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah CSS style yang kita gunakan, bisa kita gunakan di dalam HTML ya. Kalian juga bisa, misalnya kalian tidak mau ada di sini ya, text centernya, dan bisa gunakan di sini style CSS ya. Halaman style CSS kita gunakan di sini. Kita lihat dulu tadi ya, ini adalah H1 ya, tag H1 ya. Elemen H1 kita akan format di style.css. H1, kemudian kurung kerawal, enter. Di sini kita tambahkan text align ya, text align sama dengan center. Nah, jadi semua tag semua bagian H1 ya yang nanti akan namanya H1, dia akan otomatis tengah ya, posisinya ada di tengah ya. Jadi kita tidak perlu menuliskan tadi text center yang ada di sini di kelasnya sendiri-sendiri gitu ya. Kita cukup nuliskan satu saja, satu H1 ini sebagai text align center ya. Nanti kalau kita pakai lagi, gunakan lagi H1 untuk judul bagian yang lain ya, misalnya about, terus project atau contact me, itu nanti langsung tengah gitu ya. Nah, kemudian di sini kita pakai yang namanya container ya. Div plus container. Nah, yang ini div-nya ini ya, yang penutupnya kita taruh di bawah. Kemudian kita mau
Bentar. Tadi kok itu style sheetnya udah ini sudah. Nah, saya baru sadar nih ya. Dia nggak tengah ya. Kenapa? Karena kita belum menghubungkan ini style.css-nya itu ke indeks HTML ya. Jadi kita perlu tambahkan di sini ya, Bootstrap CSS ini. Kita tambahkan CSS-nya ya. Jadi kalian tinggal ngetik sini ya. Kalian tinggal ngetik link ya seperti ini, kemudian tab ya. Dia akan membuatkan satu format style sheet gitu ya. Nah, ini untuk href-nya kita tambahkan style.css ya. Seperti ini. Sudah. Nah, dia akan menghubungkan HTML ini dengan CSS yang ada di sini ya. Oke. Kita lihat lagi. Nah, dia akan tengah ya. Ya, ini saya sudah ajarkan ya di pertemuan awal ya, mengenai penempatan CSS. Oke. Kita lanjut, di sini ada kelas kontainer. Kontainer kemudian di dalamnya adalah akan saya berikan gambar profil ya. Nah, di folder project Bootstrap itu saya mau bikin folder ya, folder image. Ya. Nanti di folder image ini ya kita masukkan foto profil kita ya. Saya ambil dulu. Foto profil saya ada di sini ya. Kemudian kita ke desktop, ke project Bootstrap. Ya, ini image. Kita paste di sini ya. Kita lihat di Visual Code ya, sudah ada belum ya? Sudah ya. Jadi di dalam folder image itu ada file profil.png ya, png. Oke. Yang perlu kalian lihat di sini adalah img ya, tab. Kemudian di sini di dalam src ya, kalian ketikkan image slash profil.png ya. Ini sudah ada pilihannya profil.png, tinggal tab saja ya. Kemudian ini untuk alt ya, kalian bisa tambahkan namanya ya, nama filenya amar profil atau profil amar gitu. Oke, sampai sini kita lihat ya. Nah, ini otomatis akan menampilkan foto ya. Oke. Nah, saya pingin ini teksnya dia akan ke tengah gitu ya. Saya tambahkan berarti di sini container text center. Oke, ke tengah. Ya. Oke. Nah, ini fotonya masih kotak ya. Saya pengen nanti fotonya dia lingkaran ya. Jadi kalian nggak usah ngedit fotonya jadi lingkaran ya, karena di Bootstrap ini kalian bisa gunakan satu kelas ya. Atasnya belum dicas.
Sebentar ini saya ngecas laptopnya dulu. Oke. Nah, untuk membuat tampilannya menjadi bulat gitu ya, kita cari di sini round. Ya, ini fotonya kita bikin round ya. Jadi kita tambahkan di sini rounded circle. Nah, saya agak lupa ya di mana ya. Tambahkan. Jadi kita tambahkan rounded circle ya, kelas rounded circle. Ya, benar ya. Rounded circle. Ya, kita lihat di sini dia akan otomatis membuat bentuknya menjadi lingkaran ya. Kalian bisa juga merubah ukuran ini ya, ukuran foto kalian misalnya kurang besar atau kurang perlu dikecilin lagi ya, dengan menambahkan width ya di sini width sama dengan ya, kemudian ditambahkan misalnya 120 pixel ya, px ya. Kita lihat. Nah, oke ya, karena saya ukurannya sudah sesuai ya, saya tambahkan lagi 180 deh, 180. Oke, seperti ini ya. Nah, sampai sini ya sudah cukup bagus ya tampilannya. Kemudian saya pingin nanti kalau misalnya kita tambahkan di sini ya, ada halaman about ya. Kita tambahkan about. Oke. Kita buat dulu about ini bagian about ya, sini akhir. Oke. Di sini setiap kalian membuat satu section, kalian bisa menggunakan container lagi ya. Ini kelas container. Ini mungkin kita tambahkan ID ya, ID sama dengan about. Nah, nanti gunanya ID untuk apa? Nanti kita akan bahas di video berikutnya atau pertemuan berikutnya. Kemudian kontainer ini saya mau tengah ya, text center. Oke, terus kita tambahkan di sini adalah kolom ya, kolom dan baris. Nah, saya lihat dulu di bootstrapnya untuk kolom dan baris. Kolom grid system ya. Nah, ini tinggal kita tambahkan div class row ya, dan div class col ya, kolom.
div class sama dengan row, dan div class div tab dengan class equal. Di sini kita tambahkan H1 about ya. Kita lihat dulu satu aboutnya seperti apa. Ya, dia di sini. Kemudian kita tambahkan lagi di bawahnya adalah row lagi ya. Kita copy saja ini ya. Sini ya, copy row. Tapi di sini bukan H1 ya, tapi P. Ini P. P. Kemudian di sini kalau kalian mau tambahkan teks ya, tinggal kalian tulis lorem. Nah, saya mau misalnya tulisan loremnya itu 50 ya, 50 karakter. Tinggal lorem 50 seperti itu. Dia akan otomatis menuliskan lorem sampai 50 karakter. Nah, kemudian saya mau bikin akan ada 2 kolom ya, sehingga kita copy saja seperti ini ya, copy, ini copy, kemudian kita paste di bawahnya seperti ini, paste ya. Jadi akan ada 2 kolom terpisah gitu ya. Kita lihat di sini, refresh ya, ada kolom terpisah. Nah, saya pinginnya ini adalah teksnya itu menjadi justify ya. Oke, kita lihat di sini. Ya, kita tambahkan saja di kelas kolom ini text justify. Yang ini juga call text justify. Kita lihat di sini. Oke. Nah, sampai sini ya halamannya sudah lumayan bagus ya. Tapi kalau misalnya kita nanti scroll gitu ya, halamannya tambah panjang gitu ya. Nah, ini nanti navbarnya itu dia akan berada di atas ya. Saya contohkan seperti ini ya. Misalnya ini tabnya kita kecilkan ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, navbarnya itu kan masih di atas terus gitu ya. Saya ingin navbarnya itu mengikuti ketika kita scroll. Caranya seperti apa? Caranya kita ke bagian navbar ya. Ini navbarnya, bagian navbar, kemudian kita ke kelas navbar ini, kita tambahkan di sini cukup dengan tulisan fix strip top ya, fix top. Oke, kita lihat di sini di refresh ya. Ya, otomatis navbarnya mengikuti. Namun tampilan Jumbotron kita jadi terlalu mepet ya dengan navbarnya. Nah, ini solusinya adalah dengan membuat padding ya. Kita membuat padding. Kita buat padding di Jumbotronnya. Jadi ya. Di sini di kelas Jumbotron kita tambahkan padding. Ya, padding itu seperti apa ya? Kita lihat di Bootstrap. Lihat padding. Nah, kita klik di sini padding. Margin and padding mana? Ini apa ya?
Atau kita ke bagian utilities, margin, sorry, layout ya, layout, content, komponen. Nah, kok saya lupa ya, di mana ya, margin padding. Ini kayak harusnya ini sih. Oh, ini spacing. Oke. Nah, ini untuk margin dan padding ya, kita cukup menuliskan P ya, P padding, M itu untuk margin ya. Padding itu apa ya, padding itu garis tepi. Nah, kalau margin itu adalah apa ya, space antara elemen yang kita mau itu dengan elemen lainnya, itu margin ya. Nah, kalau padding adalah garis tepinya. Jadi area di dalam elemen yang kita punya ya. Oke, kita tambahkan sini padding ya. Padding top ya. Padding top itu kita hanya tuliskan PT ya, PT strip 5 misalnya. Enggak ya? Oke, PT strip 5 itu sedikit ya. PT PT 10. Nah, dia akan nambah ya. PT 50 misalnya. Oh, nggak sampai 50 ya. Salah ya. Oke, kita jangan pakai PT deh. PT 8 ada nggak ya? PT itu kalau nggak salah sampai 6 aja ya. Heading top. Ini kan ya, PT. Jadi ini P kemudian dikombinasikan dengan T. Ya. P, padding, P, kemudian T. Untuk kelas yang mengatur padding top ya, PT. Kalau untuk bawah berarti PB, padding bottom. Kalau untuk kiri padding left ya, PL, PR ya, ada PX, PY gitu ya. Nah, ini sampai 5 saja ya berarti. 0 sampai 5 ya. Oke, kita pakai yang ini aja ya, padding gitu ya, padding strip ya, padding strip ya, seperti itu. Oke, kita sini lihat padding strip top sama dengan 6. Kan enggak? Oh, 6-nya ditambahin ya berarti. Kalau di sini kan oke. Oh, saya baru nyadar. Ini harusnya kita tulis di CSS ya. Nah, kita tulis di style.css ini. Kita panggil Jumbotron. Oke, kita lihat dulu. Jumbotron itu kan div ya, div
Untuk memanggilnya di CSS itu div kelas ya, bukan div. Ya, Jumbotron itu adalah kelas ya. Kalau untuk memanggilnya di Jumbotron berarti kita pakai titik ya, kalau salah, Jumbotron. Jumbotron, kemudian kurung kurawal di sini, padding top. Nah, seperti ini ya, sama dengan kita tambahkan di sini misalnya 100 rem. Nah, rem itu apa nanti kita bahas nanti ya, kapan-kapan. Rem apa ya, sorry. Pakai ini ya. Kok nggak bisa? Bentar, saya nyontek yang di sebelumnya dulu ya. Style padding top 7 rem ya. Coba kan padding top 7 rem. Nggak sampai ini 7 rem ya, oke. Bukan titik 2 ya, sorry, saya tadi salah ya. Jadi padding top 7 rem. Oke, kita lihat di sini tampilannya seperti apa ya. Dia akan otomatis menambahkan area di atasnya ya, misalnya 10 ya, misalnya save. Kita lihat di browsernya ya, dia nambah lebih besar ya. Kita pakai 7 saja. Oke. Ya, sampai sini ya, halaman kita sudah lumayan ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Nah, kalian sadar atau tidak, ini ketika kalian ubah ya lebar dari browser kalian atau nanti di perangkat kalian di HP itu akan menjadi responsif ya. Yang tadi menunya ada di sebelah kiri ya. Kalau kalian kecilkan ya, menunya akan berada seperti ini ya. Nah, itu bagusnya menggunakan framework itu seperti itu ya. Jadi kita dibantu untuk tampilan yang lebih responsif. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut lagi membuat bagian-bagian yang lain ya. Atau kalian silahkan mau membuat terlebih dahulu bisa. Ya, kalian coba-coba membuat section, project, dan kontak me ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.